kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Bagaimana memprotek anak kita, melindungi anak kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik terhadap lingkungan maupun pergaulan. Supaya anak Anda bisa terbebas dari narkoba. Mungkin ibu-ibu juga punya keluhan barangkali. Silakan Bu, ada pertanyaan Bu? Nama saya Tihana. Tihana. Dari Lembaga Ilmu Al-Quran. Saya sedikit akan bertanya kepada Bapak Sumirat mengenai narkoba. Karena yang saya baca dari kutipan Al-Quran itu innamal khamru wal maisir. Yeah. Jadi sesungguhnya khomar atau minuman keras itu serta mengundi-ngundi nasib memang itu Allah haramkan. Seperti Mas Isa tadi ya, miras ya. Yeah. Yang saya ingin bertanya, iya. Tapi nggak pakai tak ya Bu. Yang saya ingin pertanyakan kepada Bapak Sumirat yaitu seperti apa sih ciri-ciri penggunanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang beratnya ini yang kedua Pak. Bagaimana cara menegur mereka dengan tidak menyinggung. Karena yang saya perhatikan itu amat sangat sulit, solusinya yang saya cari itu belum ketemu. Oh, ya. Itu aja, terima kasih. Jadi Ibu ini menanyakan bagaimana caranya menegur agar tidak tersinggung dan bagaimana menyinggung agar tidak menegur. Gimana Pak? Terima kasih, baik sekali memang. Ciri-ciri pemakai itu memang agak sulit sekarang ini. Artinya apa? Dulu pernah dikatakan mereka yang pakai lengan pendek terus cenderung pakai lengan panjang. Pernah sampaikan itu. Ya. Jadi karena apa? Dulu banyak yang jarum suntik ya, dipakaikan. Betul. Sementara sekarang tidak pakai jarum suntik, mereka pakai ekstasi dan sabu yang banyak atau ganja juga dihisap. Itu kemudian yang biasanya mereka akan terjadi perubahan-perubahan fisik ataupun perubahan-perubahan perilaku. Yang tahu persis perubahan-perubahan tersebut adalah orang yang ada di rumah. Ya, misalkan tadinya rajin menjadi malas, tadinya pinter menjadi rankingnya turun, ataupun kegiatan-kegiatan lain. Tapi sekarang pun ada orang yang pada saat awal make tadinya malas menjadi rajin, menjadi rajin. Iya. Misalkan tadinya malas, mungkin malas belajar atau apa, dia hanya untuk menutupi. Orang pemakaian termasuk yang ke masjid misalkan atau ke tempat ibadah, tadinya nggak pernah, tahu-tahu dia sering rajin. Ini ada apa? Kita harus perlu curiga. Kita sebagai orang tua harus benar-benar tahu, harus benar-benar paham apa perilaku anak kita. Nah di Jakarta ini, khususnya di Indonesia juga, itu banyak orang yang bekerja, bapak ibunya bekerja pagi siang malam, anaknya nggak diperhatikan. Sehingga tahu-tahu begitu sudah pakai, loh biasanya kemarin tidak pakai, tidak ini, tidak tahu. Orang tua biasanya paling lambat mengetahui kalau anaknya atau keluarganya kena narkoba. Ya, biasanya nggak pakai. Tetangga saya itu biasanya nggak meninggal Pak. Tahunya terlambat ya. Iya, terlambat. Nah mungkin ini Pak itu juga punya pengalaman nih. Masih ada satu. Oh masih ada satu lagi. Cara menegur. Ya, ini juga agak kesulitan. Karena apa? Saya pernah ada tetangga yang menyampaikan ke saya, dia menegur tetangganya yang anak, bukan menegur sebenarnya, memberitahu. Menasihati. Pak, anak bapak sekarang ini, saat ini berada di tempat kelompok A. Setahu saya kelompok A itu adalah tempat pemakai narkoba. Tolong anak bapak diperhatikan. Malah orang ini dimaki-maki. Yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu itu dimaki-maki, Anda jangan menjelekkan nama saya. Anda sudah menjatuhkan martabat saya, menghina nama baik dan sebagainya, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Ini memang agak sulit. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus paham betul dengan keluarga itu, bagaimana kita mendekati keluarga itu supaya kita bisa merangkul dan memberitahu secara baik dan benar. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi begini. Maaf, saya sudah mengacungkan tangan. Ya. Artinya apa yang disampaikan Bapak memang itu berdasarkan pengamatan saya, kalau menegur secara langsung itu bisa menimbulkan ketersinggungan. Ya. Makanya setelah saya amati, kita kalau menegur jangan secara langsung. Secara apa ya? Lewat BBM atau SMS. Jadi begini Bung Tato, kita setuju nih sama Bung Tato bilang tentang meninggal. Ya. Ini lebih ekstrim lagi ya, tingkat kematian. Oh, narkoba identik dengan kematian. Identik dengan kematian. Hati-hati. Betul. Jadi ini beta bicara betul nih. Beta punya tetangga sebelah rumah, 2 rumah dari rumah beta itu meninggal. Usia masih muda. Berapa usia? 95-an kalau nggak salah. Bukan begitu Ibu? Itu. Bagaimana Bu? Kalau 95 itu nggak usah kena narkoba juga meninggal. Oh sakit tua ya? Sakit tua. Jangan ya Bu ya? Yang punya pengalaman Pak Bari.
Pak Bari juga melihat anggota keluarganya tanda-tanda kalau misalnya dia sedang hal-hal yang nggak beres dengan narkoba itu. Ini nanti dulu Pak. Kalau saya tadi setuju sama pendapat Pak Beta, kali ini saya ralat Pak. Iya. Saya tidak setuju. Ya sudah. Karena sudah mencolek-colek ini istrinya. Ini istri tetangga saya. Ya. Jadi begini Pak. Oh tidak. Ya. Kalau kita sudah tidak sanggup lagi untuk pengawasan anak-anak, ya lebih baik dimasukkan ke pendidikan agama Pak. Seperti contohnya saya ini. Ya. Anak Pak Bari semua dimasukkan ke dalam pendidikan agama apa? Anak saya yang pertama lulus SMA langsung saya masukkan pesantren. Wah. Yang kedua SMP langsung masuk pesantren. Itu belajar ngaji Pak ya? Enggak, jualan tasbih, jualan kupluk, ada yang jualan baju koko Pak. Bung Tato. Bung Tato. Ini maksudnya. Bung Tato, ya. Maaf, saya nanya lagi nih. Ini masalah narkoba bisa menyebabkan kematian. Apa yang disampaikan Bapak Sumirat memang benar. Tetangga saya 3 rumah. Ya. Saya kan nomor 4 dari rumahnya Beta. Iya betul. Itu ternyata meninggal gara-gara narkoba. Oh. Udah 2 orang. Dia makainya kalau nggak salah di rel kereta api dan di jalan tol. Akhirnya meninggal. Itu nggak usah pakai narkoba kalau tidur di jalan tol ya motor Pak. Oke pemirsa, ngobrol soal narkoba, bagaimana memberantas narkoba dan lain sebagainya memang tidak cukup hanya waktu 1 jam. Perlu pembahasan yang lebih intensif lagi dan perlu masukan dari beberapa pihak. Untuk itu semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi Anda semua di rumah, juga bagi keluarga Anda supaya keluarga Anda jauh dan terbebas dari narkoba. Kita ketemu minggu depan dalam Jakarta Comedian Club.